Ya, baik. Langsung aja ini, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapak hebat. Pada hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan pemaparan materi pada sesi pertama dengan saya Vivi Juliana sebagai host, kemudian ada Bapak Hanhan Ansori sebagai moderatornya, dan presenter kita hari ini adalah Ibu Rina Armaini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan saja langsung kepada moderator kita, Bapak Hanhan Ansori. Mangga dipersilahkan Pak Hanhan. Baik, terima kasih kepada Bu Pipi yang sudah memberikan waktunya untuk membuka sesi ini. Jelas Bu suaranya? Iya, jelas Pak. Ya, baik Ibu dan Bapak guru hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi pertama ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pematerian kali ini kita akan sama menyimak pemaparan materi mengenai aplikasi OPAK, yakni kenaikan pangkat zaman now. Nah, seperti yang tertera pada flyer, bila Ibu Bapak mengejar karir, gampang gunakan aplikasi kenaikan pangkat zaman now atau OPAK. Mau tahu caranya? Nah, nanti kita akan simak bersama-sama pematerian yang akan sebelum ke narasumber kita, saya akan membacakan profil kurikulum vitae dari narasumber kita terlebih dahulu. Narasumber kita kali ini yaitu Ibu Rina Armaini, SPD, tempat tanggal lahir Bandung 17 Maret 1976, jenis kelaminnya perempuan, jabatan sekarang yaitu sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 8 Bandung. Untuk alamat rumahnya di Jalan Kiara Condong nomor 381 Bandung, di Bandung RT 5 RW 6 Kabupaten Kangkung 5 Bandung. Kemudian emailnya drd_armaini@yahoo.com. Websitenya http://www.kompasiana.com/armaini atau http://blogspot.com. Kemudian untuk pengalaman, yang pertama pengalaman menulis, ini sudah berpengalaman dalam menulis beberapa buku pelajaran matematika, kemudian pembahasan UN Bahasa Indonesia, artikel ilmiah populer di Kompasiana, pikiran rakyat, buku antologi. Ini sempat menjadi instruktur nasional kurikulum 2013 pada tahun 2013-2017. Instruktur kota kurikulum 2013 tahun 2018 sampai 2019, kemudian instruktur guru pembelajar bidang bahasa Indonesia SMK, pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kota Bandung, pengurus AGBSI Asosiasi Guru Bahasa Indonesia, pengurus MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Barat tingkat SMK. Itulah kurikulum vitae atau profil dari pemateri kita kali ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, lebih baiknya kita langsung saja ke pematerian yang akan disampaikan oleh Bu Rina. Kepada Bu Rina dipersilakan. Terima kasih, lengkap banget karena dibacanya kalau nggak usah semuanya. Ya, baik Bapak Ibu hebat sekalian ya di Jawa Barat. Bertemu lagi dengan saya di kegiatan virtual
koordinator ini, eh, khususnya untuk penugasan di grup kita di kelompok 7B ya, dengan instruktur kita Bu Widi dan Bu Gama. Terima kasih nih sudah menjadi instruktur kita. Baik, Bapak Ibu hebat sekalian, hari ini adalah tugas saya untuk menjadi narasumber di kegiatan ini. Eh, Agak ini juga sih, apa sih yang mau disampaikan? Mungkin hari ini saya mau membahas tentang OPAK atau online penilaian angka kredit yang kebetulan sedang santer-santernya tahun-tahun ini ya. Dimulai bulan Oktober 2018 kemarin itu mulai diperkenalkan khususnya untuk memang untuk PNS, guru-guru SMA dan SMK. Tapi sepertinya akan berlanjut nanti ke SMP dan SD. Saya kurang tahu kabarnya. Ya yang cukup rumitnya karena biasanya kalau kenaikan pangkat, apalagi dulu kata senior-senior zaman dulu, kenaikan pangkat itu otomatis sekali pulang saja 4 tahun diksi aja apa namanya naik pangkat atau naik golongan. Tapi semenjak beberapa tahun kemarin itu kita harus membuat semacam nilaian dupak sendiri gitu, perhitungan sendiri. Hanya saja kalau sebelum OPAK online ini diperkenalkan mudah gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya ada masalah, biasanya kita menghubungi kita. Nah, untuk OPAK online ini sendiri, itu luar biasa cukup rumit dan menghabiskan memang banyak tenaga dan emosional. Pengalaman masalahnya tahun kemarin 2018 saya mengajukan ternyata ditolak. Baik Bapak Ibu, tahun ini saya kebetulan mengajukan kembali dan mudah-mudahan sangat bagi Bapak Ibu yang ingin kenaikan pangkat. Tapi juga kalau misalnya bagi teman-teman Bapak Ibu yang bukan PNS atau misalnya yang memang apa sih gitu kan, minimal kan tahu gitu seperti apa sistem kenaikan pangkat ketika kita sudah menjadi pegawai negeri sipil. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi OPAK online ini makanya saya beri judul OPAK online kenaikan pangkat zaman now, zaman sekarang harus online semuanya. Ya, OPAK ini adalah memang digunakan untuk aplikasi layanan kenaikan pangkat secara mandiri. Jadi di sana Bapak Ibu nanti harus memasukkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama tahun ke belakang. Misalnya karena kenaikan pangkat kita 4 tahun, saya 4 tahun ke belakang. Atau misalnya 2 tahun setengah bisa naik, bisa kalau misalnya memenuhi jumlah. Kemudian tujuannya memang untuk mempermudah dan memfasilitasi guru dalam mengurus kenaikan pangkat dan golongan. Betul memang mudah, tetapi yang sulit itu memang pas pemberkasan dan kita memang tidak tertib administrasi. Maksudnya begini, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan surat tugas, kita mendapatkan surat yang dibutuhkan oleh kenaikan pangkat itu, kita suka menyimpannya di mana saja. Itu yang menjadi agak rumit karena kita harus memasukkan semua apa yang kita punya secara lengkap ke dalam aplikasi ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum lengkap berkasnya, jangan cuma ke dalam aplikasi ini karena nanti ketika diminta bukti fisiknya Bapak Ibu tidak bisa memberikannya. Sebentar Pak Hanan, suara saya masih cukup jelas kan? Halo? Hanan? Oh, jelas Bu. Oh jelas. Saya masalahnya bicara sendiri, saya bingung, pokoknya nggak kedengeran. Oh gitu, yes. Ya siap. Silakan dilanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat. Kalau misalnya Bapak Ibu akan memasukkan aplikasi, Bapak Ibu tinggal mengetik ini adalah alamat sisnya. Nah,
Tapi mungkin karena ini apa di kemarin titik 2 slice kan ya. Entah kenapa Bapak Ibu yang di Jawa Barat mungkin sudah tidak aneh ya. Kita SKP, kemudian KIMUP itu selalu bermasalah ya. Ya biasalah, wajar saja ya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian kita lanjut jalur kenaikan pangkat yang harus Bapak Ibu tempuh itu setelah daftar online, kemudian Bapak download atau mengunduh dupak dan bukti pendaftarannya. Jadi kalau dulu itu dupaknya kita tulis sendiri ya sampai dihitung gitu kan. Kalau sekarang Bapak Ibu tinggal mengisinya di aplikasi, kemudian nanti kita tinggal mendownloadnya saja. Nanti kita coba kemudian setelah itu kalau sudah selesai, nanti kita harus pemberkasan, kita memasukkan bukti fisik yang sudah kita upload di aplikasi ke dalam berkas itu dimasukkan ke dalam, ini ada plastik zipper bag, memang harus seperti itu, ke KCD. Nanti di KCD alamat situsnya. Jadi Bapak Ibu mencoba sini, ada uji coba. Ya kalau misalnya di uji coba nanti Bapak Ibu tidak akan langsung terkirim atau misalnya tidak akan langsung terkoneksi dengan provinsi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin, nanti kita tinggal ini saja. Nah, masalahnya sekarang adalah saya tidak bisa memasukkan uji cobanya karena memasukkan memasuki aplikasi ini harus memasukkan NIP. Nah, sementara NIP saya karena sudah terdaftar, jadi tidak bisa masuk ke uji coba, tapi masuknya langsung login masuk ini. Jadi masuk di sini, jadi tidak bisa lagi di uji coba. Kalaupun misalnya, nah setelah dimasuk di sini juga nanti saya tidak bisa membuka-buka karena sudah ditutup. Jadi Bapak Ibu, untuk aplikasi OPAK ini memang dibuka dan ditutup ketika masa penilaian perhitungan gitu. Jadi kalau misalnya ada pemberitahuan dari dinas, silakan membuka dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka Bapak Ibu bisa. Tapi kalau misalnya sudah selesai, itu tidak bisa dibuka lagi, kecuali kalau Bapak Ibu menguji coba. Nah, sementara uji cobanya di sini adalah saya nanti mau dicoba di pematerian ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya NIP yang belum pernah masuk ke OPAK online ini, yang bisa dikirim ke sini biar kita coba dimasukkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti coba kalau ada silakan nanti di komentar diketik NIP Bapak Ibunya. Nah, ini kalau misalnya sudah masuk, ini nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Online penetapan angka kredit Jawa Barat. Nah, di sini ada username. Nah, username itu diisi dengan NIP Bapak Ibu. NIP-nya masukkan, kemudian untuk passwordnya sendiri Bapak Ibu untuk pemulainya ada passwordnya adalah 112233 dan 44. Jadi passwordnya ketika baru masuk ke aplikasi ini, Bapak Ibu tinggal mengetik 112233 dan 44. Nah, setelah itu nanti masuk. Ketika masuk itu akan minta pergantian password. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengganti passwordnya. Jadi 112233 dan 44 adalah password yang diberikan oleh admin. Baiknya kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini adalah isi dalamnya setelah masuk. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada OPAK Jabar, kemudian selamat datang, itu nama saya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini tampilannya. Saya itu pernah mengajukan 3 pengajuan, kemudian
satu dalam proses ya, sekarang prosesnya kemarin April, kemudian di sini ada satu yang diterima. Yang diterima itu adalah pak terakhir, jadi pak terakhir. Kemudian yang satu ditolak. Ini waktu Oktober saya mengajukan ditolak dengan alasan banyak berkas yang tidak lengkap. Jadi itu tim administrasi ketika berkasnya kita mendapatkan surat tugas, kita seperti ini pelatihan ini, misalnya Bapak Ibu nanti mendapatkan sertifikat, nanti Bapak Ibu boleh menyertakan dengan daftar hadir, dengan surat undangan, dengan laporan, itu nanti akan dinilai gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya menyertakan sertifikat saja tanpa ada surat tugas, tanpa ada laporan, itu tidak akan dinilai. Jadi kemarin itu masalahnya adalah saya kurang cukup berkas. Nah, terus ketika tahun 2018 OPAK ini tidak ada masa banding gitu. Jadi kita rame-rame tuh kemarin itu protes. Kalau misalnya kurang, kenapa nggak telepon minta gitu ya? Kan saya juga nanti dicari. Biasanya kan gitu waktu di dinas, waktu oleh dinas dikelola oleh dinas kota ya, dikelola kan biasanya dia telepon, Bu Rina ini kurang ini. Kalau sekarang kalau waktu yang aplikasi kemarin tahun 2018 tidak ada. Jadi kalau sudah ditolak ya ditolak aja ya. Itu akhirnya ditolak deh. Tapi tahun ini saya majukan lagi dan ternyata aplikasinya sekarang ada bandingnya. Jadi kalau katanya kalau Bapak Ibu ada misalnya kekurangan berkas nanti dihubungi. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya doakan saya tidak pemberkasan lagi. Aduh capek deh. Ya, baik, ini untuk perhitungan angka kreditnya untuk di 3. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi opaknya nanti kalau misalnya ya rata-rata sih kenaikannya kalau misalnya dari 3A B, kalau misalnya sudah ada 50 berarti itu bisa. Kalau misalnya dari 3B ke 3C penambahannya dari 50 itu bisa. Tapi kalau misalnya masih 25 atau 40 ya sebaiknya jangan dulu diajukan. Terus dari 3C ke 3D butuhnya 100. Nah, ini penilaiannya. Ini tabelnya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang harus disiapkan pertama kali ketika mengisi adalah Bapak Ibu harus menyiapkan pak terakhir. Pak terakhir yang di atasnya ada masa penilaian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tahun berapa gitu untuk memasukkan di awal. Itu dan kemudian nilai terakhir, ada nilai terakhir yang ini di jumlah unsur utama dan unsur penunjang. Itu harus ada. Nanti kita harus memasukkan ini Bapak Ibu di awal. Selanjutnya nanti Bapak Ibu masuk ke yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya skip dulu. Nah, ini adalah nanti bukti pendaftaran online-nya seperti ini. Nanti kita bisa ngunduh, kemudian print. Ini akan menjadi salah satu berkas yang harus kita lampirkan ketika kita serahkan bukti fisiknya. Bapak Ibu, Pak Hanan saya kecepatan nggak Pak Hanan? Ya, atau Bu Vivi? Sekarang Mas. Enggak Bu, udah cukup Bu. Ya, nggak terlalu cepat ya? Enggak ya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang yang bukan rumit sih, tapi memang harus seperti ini. Jadi kita harus menyiapkan tas seperti ini juga Bapak Ibu ketika ke KCD. Ada map putih yang seperti ini dan map zipper nih. Ini sudah ditentukan yang untuk SMA merah, SLB kuning, dan SMK biru. Ya, saya doakan mudah-mudahan nanti SMP SD tidak ikutan seperti ini ya Bu. Enggak sih, sebetulnya nggak rumit sih, cuma tinggal bukti fisik kita aja yang lengkap saja ya Bapak Ibu ya. Jangan takut. Nah, ini ada map plastiknya juga, ini disediakan seperti ini ya. Kita sediakan seperti ini. Nah, apa sih yang dimasukkan ke sini? Nah, ini nanti Bapak Ibu, nah ini sebanyak inilah dokumen kepegawaian yang harus kita masukkan ke map yang warna hijau. Dari mulai surat pengantar usulan dupak dari kepala sekolah, kemudian kalau Bapak Ibu
konversi simpan di situ, disimpan di map itu. Kemudian pak terakhir, kemudian SK jabatan fungsional terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian pak penyesuaian, SK penyesuaian jabatan fungsional, kemudian ijazah S1 dan ijazah terakhir. Kalau misalnya Bapak Ibu S2 S3 semuanya sertakan di sini. Dan dilegalisir, oh ini maaf bukan oleh kepala sekolah, kalau ijazah oleh uh, institusi yang berwenang, yang apa namanya, ketika kita kuliah di sana. Kemudian ada fotokopi surat izin belajar dari BKD. Misalnya kalau Bapak Ibu S2 dan S3 pasti harus ada surat tugas atau izin belajarnya dari BKD. Kalau tidak ada surat tugas atau surat izin belajarnya itu bermasalah. Kemarin teman saya yang kebetulan kuliahnya di UPI, Bu, Bapak di S2-nya UPI, tapi karena nggak ada izin belajarnya tidak ternilai S2-nya. Padahal S2-nya kalau sesuai dengan apa namanya, sesuai itu kan poinnya 50 ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak sesuai 10. Tapi kalau tidak dinilai kan sayang ya Bapak Ibu ya. Jadi izin belajarnya harus ada. Kemudian ada fotokopi sertifikat pendidik yang itu delegasi, fotokopi SKP 2 tahun terakhir online. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat SKP online harus minimal baik itu difotokopi dan dilegalisir. Kemudian ada fotokopi SK alih kelola provinsi. Nah, alih kelola dari kota ke provinsi. Kemudian ada SK mutasi dan lagi adalah fotokopi belajar mengajar yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Dan kemudian nama yang Bapak Ibu itu yang naik pangkat itu di stabilo ya Bapak Ibu ya, semuanya itu biar jelas. Itu adalah berkas kita. Itu semuanya dimasukkan ke map hijau. Nah, kemudian ada lagi yang harus dimasukkan ke map itu. Tadi Bapak Ibu print download setelah memasukkan aplikasi nilai, aplikasi ke opak itu, kan kemudian di print oleh Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan bentuknya. Ini yang disertakan juga di map biru. Kemudian ada fotokopi ijazah terakhir. Di sini juga mau diminta lagi. Kemudian ada bukti Bapak Ibu ya, dengan surat pernyataan juga nanti saya tampilkan. Kemudian ada surat pernyataan melaksanakan proses pembelajaran yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan yang terakhir adalah nilai PKG Bapak Ibu, nilai penilaian kinerja guru. Nah, ini untuk penilaian kinerja guru kemarin saya juga ditolak. Kenapa? Karena saya hanya mencantumkan atau melampirkan bukti fisiknya di nomor terakhir yang ada nilainya. Ternyata si penilainya sampai akhir. Jadi ada penilaian apa, harus ada nilainya, harus dibuletin itu dilengkapi. Nah, saya tolak tahun kemarin ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang juga ada di sana, ini tidak dimasukkan ke MAPI, adalah pengembangan diri, karena memang guru dituntut untuk pengembangan diri. Jadi kalau kita bertahun-tahun mengajar, mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetap kita tidak bisa naik pangkat kalau tidak pengembangan diri dan dia tidak membuat pengembangan diri, tidak mengikuti pengembangan diri dan tidak membuat publikasi ilmiah. Nah, pengembangan diri ini dihitungnya 32 jam itu 1 poin gitu. Kalau lebih dari itu ada hitungannya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu itu untuk perhitungannya. Nah, pengembangan diri itu sesuai dengan kebutuhan dari guru tersebut. Kalau misalnya saya baru 3C nih,
pengembangan dirinya di sini Bapak Ibu, PD ini pengembangan diri. Saya hanya butuh 3, jadi saya hanya butuh sertifikat yang 32 jam 3 buah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah 4 tahun, jadi kegiatan ini juga kalau bukan kalau ada sertifikatnya nih Bapak Ibu bisa gunakan untuk kenaikan pangkat ini. Dan tadi saya sampai mana ya? Oh ya, ini pengembangan diri ya. Yang tadi itu yang tidak hanya sertifikat saja. Jadi Bapak Ibu harus membuat sebuah laporannya. Itu ada judulnya, ada waktu dan lain sebagainya. Bapak bisa lihat di situ ada surat penugasan, ada surat persetujuan dan fotokopi semuanya. Udah ada di situ ada laporannya. Jadi Bapak Ibu harus isi materinya apa sih? Kemudian dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dan kita buat juga matrik ringkasan pelaksanaan. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, untuk kegiatan virtual training, virtual koordinator training ini misalnya Bapak Ibu-nya apa dan lain sebagainya. Tempat penyelenggaraan online bisa Bapak Ibu di banyak ya, ada dari mulai Siamo ya, kemudian ada tujuannya untuk apa seperti itu, untuk pengembangan IT atau pengembangan ilmu. Sepertinya banyak ya, karena ternyata Bapak Ibu beragam dengan background mapel beragam. Biasa. Isinya apa sih? Isinya mungkin kita nanti memasukkannya yang materi yang di awal itu ya Bapak Ibu ya, yang diberikan oleh pemateri pertama, pemateri. Kemudian dampaknya buat peningkatan kita apa? Misalnya kita jelaskan di situ. Wah, luar biasa, pasti dampaknya sangat luar biasa ya, sangat banyak. Dan bagian akhir nanti setelah semuanya dilengkap, ini dalam satu laporan kita punya 4 atau 5 pengembangan diri, misalnya dalam satu laporan kita buat matriks ringkasan pelaksanaan diklat. Itu untuk pengembangan diri. Nah, sekarang kita ke publikasi. Luar biasa, memang teman-teman juga agak susah ini. Halo ya, kenapa Pak Anand? Oh enggak Bu. Siap, lanjut ya, lanjut nih. Dilanjut saja Bu. Iya, anteng nih saya lagi ngomong sendiri ya. Jelas kok, jelas. Siap. Nah, publikasi ilmiah ini yang luar biasa nih teman-teman. Guru ini agak sulit mungkin untuk padahal ini Bapak Ibu poinnya cukup besar. Kita tidak bisa naik pangkat kalau tidak membuat publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah selesai ini kita boleh sharing apa sih yang ada di publikasi ilmiah, karena saya sebetulnya ini menjelaskan opaknya saja ya, tapi ini harus saya jelaskan juga. Ini jadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah punya buku atau PTK atau modul itu bisa menjadikan publikasi ilmiah. PTK berapa poinnya dan modul juga berapa poinnya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membuat modul itu poinnya sedikit Bapak Ibu, cuma 0,5 satu semester. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di 2 tingkat ya 1 membuat modul misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun Bapak Ibu cuma punya 2. Nah, sementara kalau kenaikan pangkat misalnya saya 3C nih ke 3D, saya butuh 6. Nah, 6 modulnya bau berapa? Luar biasa. Tapi sih Bapak Ibu sebetulnya enak Bapak Ibu membuat PTK saja. PTK yang diseminarkan itu sudah 6. PTK-nya saja udah 4, diseminarkan itu 2, belum lagi jurnalnya, belum lagi. Jadi 5,5 7,5 ya Bapak bisa, Ibu Bapak bisa dapat tuh dari PTK. Ya, untuk PTK selanjutnya Bapak Ibu sudah paham mungkin ya apa itu PTK. Baik, selanjutnya ada juga karya inovatif. Nah, ini dari karya inovatif itu ada laporan hasil penemuan, daftar hadir, itu harus dilengkapi dengan SK pembuatan dan lain sebagainya.
termasuk SK penulis soal ujian nasional. Nah, yang terakhir itu di opak itu nanti ada ijazah, ada bukti unsur penunjang yang harus Bapak Ibu masukkan. Ada misalnya ijazah S2 atau S3 yang tidak selinier, nah masuknya di sini Bapak Ibu. Kalau selinier masuknya di awal. Nah, ada surat tugas membimbing PKL misalnya atau membimbing siswa pelatihan apa, masuknya ke unsur penunjang. Kemudian ada sertifikat pemateri dan pemateri, Bapak Ibu pernah jadi pemateri, ini bisa masuk ke sini. Kemudian Bapak Ibu pernah jadi anggota eh, profesi, misalnya anggota profesi apa sih Bapak Ibu? Kita tuh guru tuh apa namanya? Pak Bu Vivi coba Bu Vivi Pak Hanan coba bantu. Apa sih namanya? Karena kalau PPG. bukan apa sih? Profesi apa? Saya lupa. Karena memang kalau SMK memang SMA jarang berurusan dengan ini uh, apa profesi ini ya. Uh, yang jelas kalau MGMP kota, MGMP provinsi itu bisa masuk. Atau misalnya Bapak Ibu di kegiatan apa ikatan guru boleh juga sepertinya itu bisa masuk. Kemudian surat tugas kepramukaan nih Bapak Ibu ini juga bisa masuk 0,75 nilainya. Dan yang satu lagi surat tugas menjadi instruktur. Jadi ini Budi sama Bu Gama ini bisa masuk ke sini. Luar biasa ya. Jadi di bukti fisik itu dimasukkan ke zipper gini, diberi nama, NIP dan sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu selanjutnya saya ingin menampilkan dulu Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang mau dicoba untuk opaknya? Boleh apa namanya yang ke opak ini saya minta pinjam NIP gitu untuk saya masukkan ke sini biar bisa terbuka karena kalau punya saya udah nggak bisa dibuka. Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang mau mencoba jawabnya bisa mungkin diberikan ke Bu Rina. Ada di chat board juga, Bu. Chat aja. Kalau misalnya ada, nanti kita bisa di sini masuk ke uji coba. Kita bisa masuk. Ya, sekali lagi. Udah nggak paham? Kita punya peserta berapa ini? Ini supaya Pak Hanhan suaranya nggak kedengeran. Oh, jelas Bu. Sekarang ada, tes. tadi nggak ada. Oh, iya. Ini sih satu. Baik, Pak Ibu, kan lagi kalau mau baik ini sampaikan kan Ya, sambil nunggu kalau misalnya belum ada, nanti saya juga ingin menampilkan ini Bu Rina. ya, gimana ada? Untuk layarnya ini kan Bu. Iya, ini di HP. Sudah di minimize sudah. Oh, gitu. Ya? Masih terlihat di sana? Nah, di tapi sini memang kecil. Di sini nggak ada tampilannya, Bu. Kalau mau di-share mungkin diklik lagi ya, share screen-nya. Oh iya. Sebentar. Tampilannya ya. Sebentar. Oh iya, di sini berarti. Ya, sudah ada, Bu. Coba saya ini dulu, ya, karena berarti share-nya kita rubah.
Ada yang kirimkan nih? Nah, sampai saat ini belum Belum ada, ya? Bu. Belum ya? Belum. Baik. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cek ininya. Kemudian letak fix. Saya buka dulu. Sementara ini boleh dibuka dulu sesi pertanyaan, Pak Hanan, boleh sambil Oh ya, boleh Bu, kalau udah cukup. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat sekalian. Tadi pemaparan yang sangat jelas dari Ibu Rina terkait penggunaan aplikasi OPAK, kaitannya tujuannya untuk peningkatan pangkat mungkin ya Bu. Nah baik, silakan. Sekarang boleh bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan bisa langsung melalui room atau bisa langsung aktifkan mic-nya. Jadi berlaku bagi GBPNS apa guru bantu ya? GBPNS ya, guru bantu. Kalau guru bantu itu memang belum diangkat ya Pak ya? Belum diangkat jadi PNS. Boleh di ini aja Pak Hanan, ininya mic-nya biar langsung. Oh iya, silakan Pak Muhammad Sudiro Sidik. Guru. Maksudnya, oh kalau non Ya. PNS tidak tuh tidak usah naik pangkat kan Bapak. Nanti misalnya nanti ada apa sih kenaikan pangkat yang dari K2 misalnya, itu nanti biasanya Bapak Ibu yang sudah mengajar beberapa tahun itu bisa dihitung ini ya masa kerjanya. Kalau dari guru bantu biasanya gitu, kalau dari K2 itu mungkin Pak Anan. Nah Pak Anan, Ya. tampilan saya muncul nggak? Sebentar Bu, saya cek dulu. Belum Bu, belum muncul. Masih bergambar abu-abu. Buat saya menampilkan buat ini contoh daftar usulan penetapan angka kredit. Belum muncul ya? Bukan, saya bukanya di HP, jadi Kalau di Belum Bu Ya. Rina, belum ada, belum muncul. belum ada. Ya. nah begitu mungkin Pak Muhammad Sudiro Sidik untuk jawaban dari Bu Rina. Memang untuk kenaikan pangkat menggunakan aplikasi OPAK ini mungkin hanya berlaku untuk PNS. Jadi kalau untuk yang non PNS mungkin caranya itu melalui tadi di kepala masing-masing. Jadi dilihatnya dari lama kita. Baik. Oh iya, ini saya sudah baca nih dari Pak Sudiro. Meskipun sudah in-passing Bu, ya in-passing itu kan penyetaraan golongan. Tapi Bapak Ibu yang non PNS tidak dikenakan kewajiban untuk naik pangkat. Cuma kalau misalnya nanti Bapak misalnya diangkat jadi PNS, kemudian itu dihitung masa kerjanya, itu nanti Bapak itu kumpulkan saja semua bukti-bukti fisik itu untuk kemudian biasanya langsung. Jadi untuk online ini, untuk OPAK ini Maaf Bu, suaranya kurang jelas Bu. ya halo, sudah? Oke. Ya jadi untuk yang non PNS yang sudah in-passing mungkin bukti fisik selama beberapa tahun Bapak ini simpan saja.
yang tadi disebutkan ya, dari pengembangan diri, yang sertifikat-sertifikat atau publikasi ilmiah atau buku-buku yang punya Bapak Ibu simpan saja, barangkali nanti setelah diangkat PNS kemudian Bapak Ibu diminta buktinya, secara otomatis bisa naik pangkatnya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, begitu mungkin Pak Sidik. Bu Ati nampaknya mau bertanya. Iya, Buat dari Bu Ati tadi, Supriyati, silakan Bu. dari tadi ditunggu-tunggu nggak dipanggil aja. Oh iya, maaf Bu. Ini baru ngecek Bu. Silakan Bu Ati. Iya, Bu Rina salam kenal ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Ibu, alhamdulillah tadi penjelasannya detail sekali ya Bu ya, Iya, sangat terima lengkap kasih. gitu. Hanya tadi di layar itu ada bagian yang berwarna abu-abu, jadi menutup sebagian informasi. Iya. Iya, itu apa namanya dari presenternya saya nggak Oh gitu? minimize, Oh tapi iya sudah. ya. Ini Bu, Ya, kalau misalnya mudah-mudahan Ibu bisa ya, PowerPoint yang tadi kemudian lampiran-lampiran bisa nggak kami untuk minta atau bagaimana gitu untuk oh, ya. ya boleh Jadi boleh kalau Bapak ini saya ya, karena saya ya. buati walaupun Maaf, saya tidak bisa menampilkan masuk ke aplikasinya karena ya tidak ada. Barangkali Bu Ati sudah pernah masuk belum? Justru belum, karena biasanya di sekolah kami kok suka terlambat gitu Bu, segala macamnya itu. Oh, kalau misalnya saya pinjam NIP Ibu untuk nyoba gimana? Boleh? Nanti khawatirnya pas sosialisasi di sekolah saya nggak bisa masuk lagi Bu. Enggak, nanti jadi dikasih tahu nanti ininya apa namanya passwordnya tidak akan tidak usah dirubah gitu. Ya tapi kalau misalnya memang agak takutnya begitu ya. Iya, Cuma nanti khawatirnya. memang iya Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada apa namanya ada pertanyaan atau ada permasalahan atau ada apa misalnya bolehlah kontak saya nanti saya kasih tahu jarak jauh juga bisa ya Bu ya. Iya. Nanti saya ini WA-nya di mana ya Pak Hanan, di chat aja atau nanti di share oleh Pak Hanan? Nanti aja ya untuk share materi yang itunya mah di grup aja mungkin Bu, Oh, siap. atau bisa langsung itu Ibu Bu Ati langsung gitu. Ke Bu Ati langsung aja ya. Ya, boleh. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama Bu, makasih. Sama-sama. Ya. Sudah cukup, Sudah alhamdulillah. cukup, sudah jelas kok tadi. Nah, Iya. Muhammad Sudiro, ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Pak Sidik. Pak Sidik. Cukup Kang katanya cukup. Kan Pak. Pak silakan. Ya, silakan Pak. Sebagai apa namanya bisa istilahnya kalau di ACC tuntutan dari itu apa Halo Panceng. Tapi tadi saya sedikit menangkap tadi apa yang disampaikan Pak Enceng kalau tidak salah tuntutan dari pemerintah setelah di ACC gitu ya Pak Enceng kalau tidak salah tadi saya agak apa namanya terputus-putus ya Pak Hanan ya. Ya, Bu. Terus ya, makanya Ceng bisa diulangi kembali, Ceng? Halo. Halo? Nah,
Panceng. Ya sebagai timbal balik lah kita ada sisi mungkin kewajiban kita terdakwa yang sudah diangkat ya. Halo, Sudah Ya, diangkat jadi apa Pak? Jadi maksudnya jadi PNS gitu. pengajuan kita pengajuan dari Pak. Oh, oh, mungkin nanti takut saya nanti salah 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 penyampaian ya. Eh, jadi OPAK online itu jadi aplikasi untuk jadi apa namanya mempermudah kita menghitung angka kredit sih sebetulnya. Kemudian kita ajukan, kemudian tertekan. Jadi memang sebetulnya itu adalah kepentingan pribadi kita sendiri sih Pak. Ke jenjang yang selanjutnya gitu ya. Naik pangkat ke 3D, 4A, 4B gitu kan. Seperti itu memang tuntutan struktural dan fungsional mungkin ya untuk ini. Tapi kalau di struktural itu kenaikan pangkatnya mereka otomatis sih. Jadi 4 tahun sekali naik pangkat. Kalau kita sebagai fungsional guru itu harus ada karya tulis ilmiah, ada pengembangan diri yang kita buat sehingga kita bisa naik pangkat. Kalau misalnya 10 tahun kita tidak melaksanakan pengembangan diri, tidak membuat publikasi ilmiah ya nggak naik pangkat, kita tetap aja di stuck di golongan itu. Kalau misalnya lihatnya apa sih buat kita keuntungannya ya nanti Bapak Ibu mungkin berbeda ini ya berbeda persepsi ada mungkin buat kalau pangkatnya tinggi ada yang lebih ke ada yang ke fee mungkin tapi sebetulnya tidak terlalu jauh sih kalau masalah fee itu tapi ke masalah ini mungkin ya keren aja kalau misalnya udah naik pangkat ya. Emang kita mau dari mulai PNS sampai sampai pensiun di 3B terus kan nggak mungkin gitu. Mungkin itu ke masalah pribadi ya. Ada beberapa teman yang dari dulu 4A udah biarin aja nggak usah nggak usah naik-naik pangkat ngapain juga orang penambahannya cuma 100.000 katanya gitu ya nggak apa-apa sih sebetulnya nggak jadi masalah eh tergantung orangnya sih sebetulnya. oh begitu. Itu mungkin penganan ya. Ya, baik itu mungkin Panceng jawaban dari Bu Rina. Apakah sudah cukup jelas? Oke, makasih. Ya, di chatroom kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi 12 menit. Wah, ya. saya tutup aja dong Pak Hanan ya. Nanti Pak Hanan yang moderator dan buat host juga ada waktu ini harus penutupan ya. Oh, Atau ada Bapak, yang ditanyakan lagi boleh. ya, takutnya masih ada yang mau bertanya, silakan untuk Oh Bapak iya Ibu. siap. Jadi nanti diingatkan untuk ada yang mau file atau PPT yang tadi Ibu Rina sampaikan bisa nanti tinggal japri aja langsung tadi ya Bu nanti di luar ini aja di luar sesi aja seperti itu. Pertanyaan cukup Pak Sidik cukup. Baik, nampaknya tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rina Arma ini di kelasan kita bermanfaat. Sudah cukup ya, bermanfaat bagi jadi. Ya. Jadi ilmu buat kita untuk kalau misalkan mau naik pangkat ya harus tertib administrasi dan segalanya seperti itu.
Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, saya Hanan Ansori sebagai moderator. Saya boleh nutup dulu Pak Hanan. Oh iya silakan Ibu. Ya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Bapak Ibu, iya. Ya sedikit saja Bapak Ibu, itu saja materi yang saya ingin sharing untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin informasi lebih lanjut, misalnya karena memang belum pernah, boleh japri saya. Nanti saya bantu. Saya bantu full lah pokoknya. Itu saja mungkin Pak Hanan. Terima kasih Pak Hanan. Terima kasih Bu Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada kalau tidak ada lagi maaf dengan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi. Ya, hatur nuhun Pak Hanhan, Ibu Rina atas materi yang disampaikan hari ini. Alhamdulillah Ibu Bapak hebat sekalian, pemaparan materi untuk sesi 1 ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rina sebagai pemateri dan Bapak Hanhan sebagai moderator. Semoga apa yang kita lakukan dan dengarkan barusan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Itu saja mungkin. Terima kasih dari saya untuk semua partisipan yang telah hadir, juga kepada instruktur kita Ibu Widi dan Ibu Gama. Saya tutup sesi 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.